Apakah Singapura akan menjadi korban selanjutnya dalam perang dagang dan pengaruh antara AS dan Tiongkok? Dengan Indonesia bergabung dengan BRICS, lanskap geopolitik Asia Tenggara berubah secara dramatis, memaksa Singapura untuk mempertimbangkan kembali strategi keamanannya. Singapura menghadapi perubahan signifikan dalam strategi keamanannya di tengah meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Di tengah risiko geopolitik yang meningkat, negara kota ini memperkuat postur keamanannya, sebuah evolusi dari doktrin udang beracun yang telah lama menjadi andalannya. Doktrin udang beracun ini sebuah konsep yang penting untuk memahami pendekatan keamanan Singapura, didasarkan pada gagasan bahwa negara kecil dapat mencegah serangan dengan membangun kemampuan pertahanan yang cukup kuat untuk membuat agresi terlalu berisiko. Singapura, meskipun tidak memiliki kekuatan militer sebesar negara-negara besar, berupaya menjadi udang beracun yang mampu menimbulkan kerugian besar bagi siapapun yang mencoba menyerangnya. Strategi ini menekankan daya tangkal, menciptakan keyakinan bahwa setiap agresi akan menimbulkan kerugian yang tidak sepadan bagi penyerang. Kini, Singapura menyesuaikan pendekatannya, mengembangkan kemampuan pertahanan yang melampaui konsep udang beracun tradisional untuk menghadapi ancaman kontemporer, termasuk kerentanan siber dan pergeseran aliansi regional. Selama perayaan Hari Kemerdekaan Singapura, tampilan helikopter Chinook, helikopter tempur Apache, tank tempur Leopard, dan jet tempur F-16 menggarisbawahi investasi berkelanjutannya dalam pertahanan. Menurut Stockholm International Peace Research Institute, Singapura memiliki belanja militer per kapita tertinggi ketiga pada tahun 2023. Parade tahun ini, menandai yang pertama di bawah Perdana Menteri Lawrence Wong, terjadi di tengah meningkatnya tekanan untuk meningkatkan kemampuan pertahanan karena Indo-Pasifik menghadapi meningkatnya ketegangan. Wong secara eksplisit memperingatkan tentang meningkatnya persaingan strategis antara AS dan Tiongkok, sebuah kontes yang dapat mengguncang stabilitas kawasan. Sebagai demonstrasi komitmennya terhadap pencegahan, Singapura telah mengalokasikan 20,25 miliar dolar Singapura, 15 miliar dolar Amerika Serikat, untuk anggaran pertahanannya untuk tahun fiskal 2024, yang mencerminkan peningkatan 13% dari anggaran sebelumnya. Ekspansi ini mendukung pengadaan persenjataan mutakhir, termasuk 20 jet tempur F-35 yang dijadwalkan untuk pengiriman pada tahun 2026 dan 4 kapal selam kelas Invincible tipe 218SG dari Jerman, yang diperkirakan akan beroperasi pada tahun 2028. Meskipun investasi militernya kuat, Singapura tetap berupaya menjaga keseimbangan diplomatik. Singapura telah lama menjalin hubungan baik dengan AS, mitra keamanan yang vital, dan Tiongkok, sekutu dagang terbesarnya. Namun, tantangan dari tindakan penyeimbangan ini menjadi lebih jelas karena ketegangan regional meningkat, terutama di Laut Tiongkok Selatan, di mana klaim maritim agresif Tiongkok telah memicu konfrontasi dengan Malaysia, Vietnam, dan Filipina. Meskipun Singapura tidak memiliki kepentingan teritorial dalam sengketa ini, lokasi strategis dan ketergantungannya pada jalur pelayaran global berarti bahwa setiap eskalasi konflik akan memiliki konsekuensi yang mendalam. Sementara postur pertahanan konvensional Singapura secara historis menekankan kemampuan berbasis darat, para analis menyarankan bahwa masa depan strategi militernya harus memprioritaskan pertahanan udara dan laut. Mengingat potensi titik api di Laut Tiongkok Selatan dan Taiwan, mengamankan jalur laut dan koridor udara Singapura sangat penting. Negara kota ini juga memperluas kerjasama dengan AS dalam teknologi pertahanan yang muncul, khususnya kecerdasan buatan, yang diperkirakan akan memainkan peran penting dalam membentuk pengambilan keputusan militer dan operasi keamanan siber. Dengan domain maritimnya yang padat dan rute pengiriman yang kritis, kekhawatiran keamanan masa depan Singapura melampaui ancaman konvensional hingga mencakup perang siber, kampanye disinformasi, dan strategi militer yang didorong oleh AI. Lanskap regional yang berkembang menghadirkan pertimbangan tambahan. Masuknya Indonesia ke BRICS, blok ekonomi yang dipimpin oleh Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan, menandakan potensi pergeseran aliansi regional. Keputusan Indonesia untuk memperdalam keterlibatan ekonominya dengan Tiongkok dan Rusia melalui BRICS menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana dinamika internal ASEAN dapat bergeser. Sementara ASEAN secara tradisional mempertahankan sikap non-blok, anggota individu yang menjajaki hubungan lebih dekat dengan Tiongkok dapat mengkalibrasi ulang keseimbangan kekuatan kawasan. Singapura,
Dengan pengadaan pertahanan dan kerjasama militernya yang secara tradisional selaras dengan Barat, dapat menemukan dirinya menavigasi tekanan baru untuk mempertahankan netralitas strategisnya. Langkah Indonesia juga dapat menginspirasi anggota ASEAN lainnya, seperti Malaysia dan Thailand, untuk mempertimbangkan kerjasama ekonomi yang lebih dalam dengan BRICS. Jika lebih banyak negara ASEAN memperkuat hubungan ekonomi dan keamanan dengan Tiongkok, Singapura mungkin perlu menyesuaikan pendekatan strategisnya, memastikan bahwa kerjasama pertahanannya yang semakin dalam dengan AS tidak merusak hubungan regionalnya. Respons Singapura terhadap dinamika yang bergeser ini kemungkinan akan melibatkan penguatan fleksibilitas diplomatiknya. Sementara terus meningkatkan kesiapan militernya, Singapura secara bersamaan harus memastikan bahwa kemitraan keamanannya tidak mengasingkan rekan-rekan ASEAN-nya, terutama ketika Indonesia memikul peran yang lebih menonjol di BRICS. Jika insentif ekonomi mendorong integrasi ASEAN lebih lanjut ke dalam blok tersebut, Singapura mungkin menghadapi tekanan untuk menilai kembali aspek-aspek strategi pertahanannya yang secara tradisional berorientasi pada Barat. Hubungan yang lebih erat Indonesia dengan BRICS dapat menggeser keselarasan ekonomi dan politik regional, berpotensi membuat ASEAN lebih sentris pada Tiongkok dalam kerjasama perdagangan dan keamanan. Jika anggota ASEAN lainnya, seperti Malaysia, Thailand, atau Vietnam, mengikuti jejak Indonesia dalam memperdalam keterlibatan mereka dengan BRICS, Singapura dapat menghadapi dilema diplomatik yang meningkat. Negara kota ini telah lama memposisikan dirinya sebagai pemain netral dan pragmatis, memanfaatkan hubungannya dengan kekuatan Barat dan ekonomi Asia. Namun, ASEAN yang didominasi BRICS dapat menantang keseimbangan ini, memaksa Singapura untuk mengkalibrasi ulang prioritas strategisnya untuk menghindari isolasi di dalam blok regionalnya. Selain itu, karena BRICS memperluas pengaruhnya di Asia Tenggara, insentif ekonomi yang ditawarkan oleh Tiongkok dan Rusia, seperti investasi infrastruktur, kemitraan perdagangan, dan kolaborasi militer, dapat menggoda negara-negara ASEAN untuk beralih dari pengaturan keamanan Barat tradisional. Bagi Singapura, ini berarti menavigasi lanskap multipolar yang semakin kompleks di mana kepentingan ekonomi dan strategi pertahanan mungkin tidak lagi selaras seperti sebelumnya. Sementara militernya tetap terintegrasi erat dengan teknologi AS dan NATO, Singapura mungkin perlu mengembangkan kemitraan pertahanan alternatif di dalam ASEAN untuk menjaga kohesi regional dan menghindari kesan terlalu selaras dengan kepentingan keamanan Barat. Selain itu, dinamika keamanan yang berkembang dapat menekan Singapura untuk memperluas kerjasama pertahanannya di luar sekutu tradisional. Memperkuat hubungan militer bilateral dengan negara tetangga ASEAN, meningkatkan kerangka berbagi intelijen, dan berinvestasi dalam inisiatif pertahanan regional bersama mungkin menjadi strategi penting. Ini tidak hanya akan meyakinkan anggota ASEAN tentang komitmen Singapura terhadap stabilitas regional tetapi juga memberikan penyeimbang terhadap ketergantungan yang dirasakan pada struktur pertahanan Barat. Karena BRICS terus membentuk kembali tatanan ekonomi dan geopolitik global, kemampuan Singapura untuk tetap mudah beradaptasi akan menjadi kunci untuk mempertahankan pengaruhnya. Singapura harus menyeimbangkan hubungan keamanan yang mendalam dengan AS dan kepemimpinan regionalnya di dalam ASEAN sambil memastikan bahwa ia tidak menjadi pengamat dalam dinamika kekuatan yang bergeser di Asia Tenggara. Pada akhirnya, masa depan keamanan Singapura tidak hanya tentang kekuatan militer tetapi juga kelincahan strategis. Sementara doktrin udang beracun-nya tetap relevan. Kemampuannya untuk menavigasi lanskap regional yang berkembang akan bergantung pada kapasitasnya untuk menyeimbangkan hubungan dengan kedua negara adidaya sambil mempertahankan hubungan regional yang kuat di dalam ASEAN. Tantangan di depan adalah memastikan bahwa postur keamanannya tetap tangguh di dunia multipolar yang semakin kompleks di mana aliansi ekonomi dan pertahanan bergeser. Karena kawasan Indo-Pasifik tumbuh semakin kompleks, Singapura harus tetap waspada, tidak hanya terhadap ancaman militer langsung tetapi juga realitas geopolitik yang berkembang yang dibentuk oleh keselarasan ekonomi, perang siber, dan kemajuan teknologi. Kemampuan negara kota untuk beradaptasi dengan perubahan ini akan menentukan lanskap keamanannya untuk beberapa dekade mendatang.